Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan belajar pembelajaran kelas 5 pada bab 2 yang berjudul Jendela Dunia dengan materi menyimak isi teks cerita. Menyimak cerita adalah kegiatan mendengarkan dan memahami cerita yang disampaikan oleh orang lain secara lisan. Nah, sekarang mari kita simak cerita berikut. Belalang sembah dan semut. Pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Semut ini membangun sarangnya dari daun-daun yang direkatkan menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulut. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin yang cukup panjang akan segera datang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit didapatkan. Maka para semut itu segera banting tulang mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Nah, berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari. Sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan sekali. Para semut melihat sang belalang sembah menari dengan biolanya. Tetapi mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu pekerja semut tersebut, "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Tenang saja, masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Nah, lalu musim dingin pun tiba. Semua daun-daun yang gemar menari tiba-tiba membeku kedinginan. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Sekarang kita akan mengenali unsur dalam teks cerita berikut unsur intrinsik yang terkandung dalam teks cerita. Yang pertama, ada tema. Tema dapat disebut sebagai inti cerita. Nah, tema adalah ide pokok atau gagasan besar yang melandasi sebuah cerita. Nah, contoh-contoh tema adalah kasih sayang, keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya. Setelah itu, tema dalam teks cerita Belalang Sembah dan Semut tadi adalah tentang kebijakan. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah sosok yang bisa berupa orang, binatang, atau benda yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, kalau penokohan adalah karakterisasi dan perwatakan yang digambarkan oleh si penulis dalam sebuah cerita. Nah, tokoh biasanya berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah merupakan tokoh yang bersifat positif, sedangkan antagonis adalah
tokoh-tokoh yang bersifat negatif, sedangkan protagonis adalah tokoh penengah. Nah, tokoh dalam teks cerita Belalang Sembang punya sifat yang malas, sedangkan Semut mempunyai sifat yang tangguh dan bekerja keras. Nah, yang ketiga ada latar. Yang ketiga ada latar. Latar atau setting adalah keterangan yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana, dan situasi sosial terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, latar dapat dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar di dalam teks cerita Belalang Sembah dan Semut adalah mereka di hutan dan di waktu musim panas dan musim hujan. Nah, yang keempat ada alur cerita. Yang keempat ada alur cerita. Nah, alur cerita adalah jalannya cerita atau rentetan peristiwa yang disampaikan secara kronologis dan membentuk sebuah cerita. Nah, alur cerita dalam teks cerita Belalang Sembah dan Semut adalah alur maju. Yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang baik, pesan-pesan kebaikan yang ingin disampaikan oleh si penulis melalui sebuah cerita. Nah, amanat yang dapat diambil dalam teks cerita Belalang Sembah dan Semut adalah kita harus menggunakan waktu sebijak mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Kesulitan akan didapatkan oleh orang-orang yang membuang-buang waktunya atau membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang tidak baik atau tidak ada manfaatnya gitu. Nah, maka jika kita mempunyai kesempatan, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Majas adalah gaya bahasa atau makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Nah, yang pertama ada majas metafora. Majas metafora adalah dalam majas perumpamaan atau pengandaian saja. Contohnya di teks cerita Belalang Sembah dan Semut adalah ketika musim dingin tiba, maka makanan akan sangat sulit didapatkan. Maka semut itu banting tulang untuk mencari persediaan makanan ketika musim dingin tiba. Nah, kata banting tulang mempunyai makna bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itulah majas metafora. Nah, yang kedua, majas adalah majas yang menggambarkan benda mati sebagai seseorang atau manusia. Contohnya di cerita teks Belalang Sembah dan Semut itu adalah daun-daun yang gemar menari tiba-tiba membeku kedinginan. Nah, seperti itulah majas personifikasi. Yang ketiga ada majas ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata bermakna berlebihan untuk menekankan suatu maksud. Nah, contohnya di dalam teks Belalang Sembah dan Semut tadi adalah gerakan lengan dan badannya yang pola
sangat lembut, membuat gerakan tariannya terlihat sangat mengagumkan sekali. Sekarang kita akan belajar membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa peran dan tanpa mengurangi sedikit pun kalimatnya dengan ditandai tanda petik. Nah, yang kedua, kalimat tidak langsung. Nah, yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau melakukan kembali ucapan yang telah disampaikan. Nah, teman-teman, kira-kira beginilah contoh soal yang benar untuk materi menyimak isi teks cerita. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.